Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cacar api atau cacar ular. Ini sebenarnya sama ya barangnya, cuma ada orang yang nyebutnya cacar api, ada orang yang nyebutnya cacar ular. Kita mulai dengan mitos-mitos dulu ya. Sobat Sehat pernah dengar nggak orang yang bilang kalau Cacar api atau cacar ular itu ya penyakitnya orang tua, cuma terjadi di orang tua aja. ini mitos ya? Memang benar, insidensi terjadinya cacar api, cacar ular ini meningkat secara drastis seiring dengan bertambahnya usia. Tapi orang yang nggak tua, yang masih muda juga bisa kena cacar api, cacar ular. Terus mitos yang kedua, ada yang bilang, Cacar api, cacar ular itu ya cuma cacar, sakit kulit doang. nggak benar ya. Cacar api, cacar ular ini disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster atau VZV yang melibatkan ini ya saraf-saraf sensorik dengan karakteristik yaitulah di kulit. Memang kebanyakan orang lain cuma bisa lihat ruam-ruam di kulitnya aja. Tapi pasiennya yang ngalamin si cacar api cacar ular itu mengalami nyeri neuropatik, nyeri saraf yang ya bahkan bisa tetap terasa nyerinya meskipun kulitnya sudah terlihat normal. Terus mitos yang ketiga, Kalau udah pernah kena cacar ular, cacar api sekali, gak akan pernah bisa kena lagi. ini nggak benar ya, salah ya. Pernah kena cacar api, pernah kena cacar ular sekali, itu nggak menjamin nggak akan terkena lagi. Itu bukan berarti kita kebal terhadap penyakit ini selamanya. Enggak. Terus mitos yang keempat, cacar api atau cacar ular, kalau cacarnya ruamnya itu sampai melingkar ke seluruh tubuh, pasiennya akan mati. Ini penjelasannya agak panjang dikit ya. Jadi seringnya sih cacar api, cacar ular ini cuma kena di satu sisi tubuh aja, kanan aja atau kiri aja. Jarang-jarang, sangat jarang banget sampai ngelingkar di tubuh, seluruh tubuh kanan kiri kena. Tapi itu bukan berarti nggak mungkin terjadi. Bisa aja, meskipun jarang bisa. Dan kalau sampai terjadi seperti itu ya berarti sangat parah. Saking parahnya sampai si pasien sampai merasa, aduh setengah mati, udah kayak mau mati itu nyerinya kayak gimana. Tapi tingkat kematian yang disebabkan cacar ular, cacar api ini sangat rendah sekali. Ini bukan berarti saya bilang pasien nggak akan mati ya. Kita semua itu akan mati. Mau itu cacar ularnya melingkar seluruh tubuh atau enggak, semua orang itu akan mati. Bahkan orang yang nggak pernah kena cacar pun akan mati ujung-ujungnya. Tapi ini bukan berarti penyakit ini penyakit cemen yang bisa kita cuekin. Oke, saya kebanyakan ngomong tapi ya. Biar nggak bingung, kita bicarakan tentang cacar api, cacar ular ini dari awal ya, supaya Sobat Sehat paham. Kenapa sih saya kebanyakan tapinya? Jadi, cacar api atau cacar ular ini secara medis dikenal sebagai herpes zoster. Itu disebabkan oleh virus varicella zoster atau varicella zoster virus yang disingkat VZV. Ini adalah virus yang sama yang menyebabkan terjadinya cacar air atau secara medis disebutnya varicella. Begitu virus varicella zoster virus ini masuk ke tubuh kita, virus ini akan bertahan di dalam tubuh kita selamanya, seumur hidup. Jadi begitu seseorang sembuh dari cacar air atau varicella, virus ini nggak seluruhnya dimusnahkan. Ya sembuh tapi masih nyisa. Terus virus ini akan menjadi laten. Laten itu maksudnya dia menjadi tidak aktif. Jadi nggak mati, tetap ada tapi nggak aktif. Dan ngumpet dia di struktur saraf sensorik yang disebut dorsal root ganglia sama cranial nerve ganglia. Dan si virus ini akan bertahan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Benar-benar dia ngumpet aja diam-diam. Satu waktu kalau si imunitas seluler yang spesifik terhadap si varicella zoster virus ini dia menurun secara bermakna ya, praktis, si virus ini dia akan bereaktivasi, diaktifkan kembali. Dan terus si virus ini akan menjalar dia di sepanjang saraf-saraf sensorik menuju ke kulit dan menghasilkan yaitulah ruam-ruam yang nyeri yang khas dari si cacar api, cacar ular ini. Jadi cacar air atau varicella
itu adalah infeksi varicella zoster virus yang primer, sedangkan cacar api atau cacar ular atau herpes zoster itu adalah reaktivasi dari virus varicella zoster laten yang memang sudah ada di dalam tubuh. Meskipun disebabkan oleh virus yang sama, banyak orang yang nggak ngeh menganggap varicella sama herpes zoster ini beda. Bahwa si cacar air ini adalah penyakit ruam masa anak-anak yang nggak bahaya, yang cemen, sedangkan si cacar ular atau cacar api ini adalah penyakit orang tua yang nyeri. Sebenarnya cacar api atau cacar ular ini penyakit yang lumayan sering terjadi ya, terutama pada orang-orang berusia lanjut. Risiko terjadinya cacar api, cacar ular, atau saya gampangnya nyebutnya herpes zoster aja ya biar nggak kepanjangan ya. Jadi risiko terjadinya herpes zoster ini memang meningkat setelah seseorang berusia 50 tahun atau lebih. Karena kekebalan tubuh yang termediasi sel yang spesifik terhadap varicella zoster virus ini memang menurun seiring dengan pertambahan usia. Tapi usia itu bukan satu-satunya faktor risiko. Risiko terjadinya herpes zoster ini juga meningkat kalau sistem kekebalan tubuh kita terganggu kerjanya, kondisinya. Misalnya pada keganasan darah atau keganasan organ solid ya, dengan kata lain pada kondisi kanker. Terus pada infeksi HIV, pada transplantasi organ, pada pasien yang mendapat pengobatan yang menekan imunitas, itu imunosupresif ya. Atau pada autoimun tertentu, atau pada penyakit-penyakit kronis tertentu. Jadi, meskipun memang herpes zoster ini lebih sering terjadi pada orang usia lanjut, tapi bukan berarti yang usia muda nggak bisa terkena ya, masih bisa juga. Terus bagaimana dengan stres? Sobat Sehat pernah dengar nggak ada orang yang bilang, Oh, saya kena herpes zoster atau cacar api pas lagi stres. Saya kepengen ya bisa jawab dengan sesingkat ini. Dok, kenapa saya kena herpes zoster? Karena lagi stres. Pengen, tapi nggak bisa. Karena gini loh, memang ada penelitian yang menunjukkan kemungkinan secara biologis. Sama ya secara epidemiologis tuh memang terlihat adanya peran fisiologis yang signifikan akan stres emosional, stres psikologis yang mungkin menyebabkan terjadinya reaktivasi si herpes zoster pada beberapa orang. Tapi yang ditunjukkan pada berbagai penelitian ini adalah korelasi, bukan hubungan sebab akibat. Ya, karena memang penelitian yang meneliti sebab akibat itu pada kondisi semacam ini nggak etis ya. Masa orang yang diliti sengaja dibikin stres supaya kambuh itunya, keluar cacar apinya, kan nggak etis ya. Ya, jadi kita nggak bisa tuh secara pasti bilang bahwa stres menyebabkan terjadinya cacar api, cacar ular, cacar herpes zoster. Tapi saya pribadi sih pikir bahwa ini memang mungkin, sangat mungkin ya. Jadi bahwa stres itu merupakan salah satu faktor risiko yang penting yang turut menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh spesifik terhadap varicella zoster virus secara signifikan yang menyebabkan reaktivasi varicella zoster virus ini. Terus bagaimana tanda gejalanya? Seperti apa sih cacar air, cacar api itu? Oke. Banyak orang yang nganggep bahwa cacar api itu ya ruam yang nyeri, yang perih, yang sakit. Tapi sebenarnya lebih dari itu ya, nggak sekedar ruam yang nyeri aja. Memang bisa diawali dengan rasa nyeri, rasa panas seperti terbakar, seperti kesemutan, seperti gatal-gatal, cucuk-cucuk, terus hipersensitif, atau baal di area-area kulit tertentu. Ini disebutnya prodrom. Dan ini bisa terjadi bahkan sebelum timbul ruam, sebelum kelihatan ruam apapun. Kadang rasa nyerinya itu saking parahnya, saking banget-bangetnya, pasien itu sampai ngirain, ini sakit jantung. Oh, ini sakit saluran cerna. Oh, ini sakit gigi. Oh, ini sakit macam-macam. Tergantung daerah mana ya itunya, saraf mana yang terkena. Nah, udah gitu baru tuh keluar ruamnya. Biasanya berupa lenting-lenting
Kita sebutnya vesikel ya, yaitu lentingan kulit berisi cairan yang biasanya bergerombol dia mengelompok, nggak cetruk, gitu, enggak. Dia menggerombol, yang kalau di buku kedokteran itu, kita biasanya sebutnya seperti tetesan embun di kelopak mawar. Mawarnya yang pink ya. Nah, terus penyebarannya itu di 1 atau 2 dermatom. Biasanya adanya di tubuh atau di wajah. Apa itu dermatom? Ini dermatom, yaitu area kulit yang dipersarafi oleh serabut saraf sensorik tertentu. Jadi kalau serabutnya ini areanya situ, itu ngikutin garis-garisnya. Nah, penampakan cacar api, cacar ular yang klasik itu bentuknya itu seperti lenting-lentingnya itu dia ngumpul segaris ya. Di satu sisi aja dari tubuh, di kanan aja atau di kiri aja mengikuti arah dermatomnya, di 1 atau 2 dermatom. Biasanya lenting ini kenanya di satu sisi tubuh, enggak nyebrang ke sisi tubuh yang lainnya. Jadi kalau kiri aja, kanan aja. Ini beda ya dengan cacar air. Kalau cacar air kan kenanya ya kanan kiri kena semua. Biasanya kena di muka, terus turun ke badan, terus turun ke ekstremitas. Jadi nggak satu sisi doang kalau cacar air. Nah, di cacar api atau cacar ular, biasanya urutannya ya dari setelah prodrom itu kulitnya jadi kelihatan merah atau meradang. Terus baru kelihatan tuh vesikelnya, lenting-lentingnya. Terus si vesikel ini berubah menjadi pustul, atau pustul itu artinya berisi nanah ya. Jadi lentingnya itu jadi butek cairannya. Terus mengkerak ya, jadi kayak borok. Terus ya sembuh. Biasanya dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Nah, rasa nyeri pada herpes zoster itu sangat-sangat bisa jadi sangat parah. Banyak pasien tuh yang menggambarkan rasa nyerinya itu seperti rasa terbakar, seperti ditusuk-tusuk, seperti tersetrum, atau yang berdenyut-denyut, atau yang ada juga yang sangat sensitif terhadap sentuhan. Bahkan ke senggol baju ya, kain aja itu rasanya nyeri banget dah pokoknya. Tapi cacar api, cacar ular ini bisa juga terjadi tanpa ruam kulit sekalipun. Dan ini sangat penting, meskipun jarang itu penting. Kenapa penting? Karena diagnosanya jadi susah. Jadi di sini reaktivasi varicella zoster virusnya itu menghasilkan nyeri neurologis juga, sama seperti biasanya, tapi nggak ada erupsi kutaneus yang jelas. Jadi ya susah lah diagnosisnya, karena ciri khasnya nggak ada. Karena itulah diagnosis harus dilakukan secara hati-hati. Karena banyak kondisi neurologis lain, banyak kondisi visceral lainnya itu menghasilkan nyeri yang sama, gitu-gitu juga modelannya. Jadi nggak semua nyeri dermatom itu adalah cacar api, cacar ular. Dan seperti yang sering saya bilang di video-video yang lain, penyebab yang beda itu butuh treatment yang beda. Jadi nggak bisa dikasih jebret gitu aja. Kita harus tahu ini cacar api atau bukan. Terus cacar api yang kena ke bagian ophthalmicus dari saraf trigeminal itu disebutnya herpes zoster ophthalmicus atau HZO. Ophthalmic itu artinya terkait dengan mata atau dekat dengan mata. Cacar api yang ruamnya itu di dahi, di hidung, kelopak mata, di mata, terutama kalau disertai dengan nyeri di mata, matanya merah, fotofobia. Fotofobia itu maksudnya gampang kesilauan kalau kena cahaya. Terus penglihatan kabur, buram, atau berbagai keluhan terkait penglihatan lainnya, itu adalah emergensi okular, emergensi mata. Dan harus ditangani dengan sangat segera. Karena varicella zoster virus ini bisa mempengaruhi struktur-struktur di mata, termasuk kornea, uvea, atau bagian lainnya dari mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Terus ada juga yang namanya Ramsay-Hunt syndrome, di mana varicella zoster virus ini mengenai syaraf-syaraf facialis dan bisa menyebabkan nyeri di telinga, terus vesikel atau lentingan di sekitar telinga, di liang telinga, terus kelemahan pada wajah, sama kadang juga mengganggu pendengaran atau menimbulkan simptom vestibular ya, mengganggu keseimbangan. Ini adalah situasi-situasi di mana sebaiknya pasien nggak tunggu, nggak lihat, nggak mengharapkan kondisinya membaik dengan sendirinya. Pada kasus-kasus yang biasa, diagnosis cacar api, cacar ular itu dilakukan secara klinis. Jadi dokter itu akan melihat dengan matanya si dokter, si lentingan-lentingan di kulit yang khas itu ya, terus dilihat sebaran dermatomnya, sama
nyerinya yang ya nyeri neuropatiknya. Sama ya riwayat dari si pasiennya ya. Jadi pasiennya itu akan ditanya jawab, bukan dilihat-lihat doang. Udah, itu aja cukup. Jadi pada kasus yang penampakannya itu klasik, keras, dokter mungkin nggak perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. Cukup ditanya jawab, cukup dilihat dengan mata, udah. Jadi tanya jawab itu pemeriksaan ya, bukan dokternya kepo, bukan ngajakin ngobrol, genit, bukan. Itu bagian dari pemeriksaan. Nah, tapi kadang ada kasus-kasus cacar api, cacar ular yang nggak sesederhana itu, sehingga penegakan diagnosisnya juga susah. Contohnya itu misalnya pasien yang mengalami kelemahan sistem kekebalan tubuh, yang lentingannya, ruamnya itu dia menyebar ya, nggak di satu atau dua dermatom aja. Atau yang ruamnya itu nggak khas seperti herpes zoster, jadi bentukannya lebih seperti herpes simplex, atau seperti kontak dermatitis, seperti impetigo, atau ya macam-macam lah. Jadi udah nggak khas lagi bentukannya yang tadi saya bilang seperti tetesan embun di kelopak mawar. Nah, pada kondisi semacam itu, pemeriksaan yang paling berguna untuk mengkonfirmasi kasusnya itu adalah pemeriksaan PCR untuk DNA dari Varicella zoster virus. Sampelnya untuk di PCR ini tuh bisa diambil dari cairan yang di lentingannya itu ya. Sementara pemeriksaan serologi itu biasanya kurang bermanfaat ya untuk kasus-kasus semacam ini. Nah sekarang, apa yang sobat sehat bisa kerjakan? Dan kapan harus dikerjakan? Kalau kena cacar api, cacar ular. Kalau sobat sehat mengalami tanda gejala, ya seperti yang barusan kita pelajarin sama-sama, udah jangan macam-macam, langsung periksakan diri ke dokter. Jangan nunggu berhari-hari berharap bahwa ini nanti sembuh sendiri. Kan kalau sakit virus, kata dokter Tirta, bisa sembuh sendiri. Swasembh, self-limiting. Jangan, karena sakit ini nyeri dan obatnya ada obat antivirus. Dan obat antivirus ini lebih baik kalau diberikan sedini mungkin. Makin awal diberikan makin bagus. Biasanya sih kita upayakan obat terapi antivirus ini diberikan dalam waktu kurang dari 72 jam setelah si ruamnya muncul. Obat yang sering dipakai itu ada 3. Obat antivirus yang diminum lewat mulut ya, oral, itu acyclovir, famciclovir, sama valacyclovir. Ketiga obat ini bisa menghambat replikasi itu kalau di makhluk hidup kembang biak ya, replikasi dari DNA si virus ini untuk mempersingkat durasi terbentuknya lenting-lenting baru sama ya itulah penyebaran dari virusnya. Sama mengurangi keparahan dari nyerinya yang akut itu. Tapi obat-obatan ini nggak bisa memusnahkan, membersihkan virus itu dari tubuh kita. Jadi sekali si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, virus ini akan bertahan di dalam tubuh selamanya, seumur hidup. Nah, meskipun saya kasih tahu obatnya apa, sobat sehat jangan ngobatin sendiri ya. Jangan main dokter-dokteran. Jangan ucuk-ucuk ke toko obat, ke apotek bilang, "Kak, saya mau beli acyclovir dong." Jangan. Semua info kesehatan yang saya bagiin di sini itu nggak bisa menggantikan saran kesehatan dari dokter yang memeriksa secara langsung. Ya. Sobat sehat tetap perlu, kalau memang kena cacar api, cacar ular, tetap perlu ke dokter, konsultasi, diperiksain, supaya dapat rencana terapi yang disesuaikan dengan masing-masing pasien, dengan kondisi sobat sehat sendiri. Ya. Contohnya, misalnya untuk pasien yang ada gangguan di ginjal, ya dokter nanti akan sesuaikan dosisnya, nggak disamain sama orang yang nggak punya gangguan ginjal. Atau pada pasien yang immunocompromised, yang memiliki gangguan kekebalan tubuh. Ya terapinya itu bisa sangat beda dengan pasien lain yang meskipun sama-sama penyakitnya ya, sama-sama cacar ular, sama-sama immunocompromised, itu pilihan terapinya bisa beda tergantung kondisi dari masing-masing pasien. Nah, obat-obatan antivirus tadi itu menyasar virusnya, tapi dia nggak menyasar ke rasa nyerinya. Karena terapi obat-obatan antivirus itu hanya menyasar si virusnya aja, kalau nungguin rasa nyerinya hilang hanya dengan antivirus, itu lama nanti. Ya, karena obatnya itu ya arahnya ke sono, bukan ke sini. Ya. Dan karena rasa nyerinya pada cacar api, cacar ular ini parah banget nyerinya, biasanya dokter juga akan menggabungkan terapi antivirus ini dengan terapi anti nyeri. Penting.
Kalau nggak ada anti nyeri, kesian pasiennya, keseksa, lama nungguin si efek dari antivirusnya aja. Contoh terapi anti nyeri untuk pasien cacar ular, cacar api, itu antara lain kompres pakai es, terus pakai paracetamol, terus obat OAINs, obat antiinflamasi non-steroid. Sama ya kalau perlu bisa dikasih juga obat-obatan yang memang khusus untuk nyeri neuropatik, nyeri yang persarafan. Contohnya itu gabapentin, pregabalin, sama antidepresan tertentu untuk pasien-pasien tertentu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Rasa nyeri yang lebih parah lagi, nyeri akut yang lebih parah lagi, mungkin perlu juga dikasih obat anti nyeri yang lebih kuat lagi dari yang saya sebutin tadi. Ya, pemilihan terapi anti nyeri ini tergantung pada tingkat keparahannya. Jadi kalau nggak terlalu parah, ya kompres es aja cukup kali. Ya. Kalau yang sangat parah, mungkin ya perlu sampai pakai narkotik. Bagaimana? Dan ini juga tergantung pada riwayat medis dari masing-masing pasien. Jadi nggak dipukul rata ya. Berbagai treatment ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Karena setiap obat itu pada dasarnya ada kontraindikasinya sendiri-sendiri, bisa interaksi sendiri-sendiri sama obat lain, zat-zat lain gitu ya, sama ada efek sampingnya masing-masing. Dan ini bisa beda-beda. Nah, sobat saya perhatiin deh. Tadi saya ada sebutkan obat antiinflamasi non-steroid, OAINs. Tapi saya nggak sebutkan steroid. Kenapa? Karena meskipun obat-obatan steroid itu bisa dipakai untuk menghilangkan nyeri, dan banyak juga pasien yang, saya kalau anti nyeri itu harus pakai steroid, kalau yang lainnya nggak mempan. Itu ada loh ya, pasien kayak gitu, berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi obat steroid sistemik ini secara garis besar nggak disarankan ya untuk cacar api, cacar ular. Karena meskipun bisa menghilangkan nyeri, obat steroid ini nggak menyasar si virusnya. Jadi nggak bisa menggantikan obat-obatan antiviral. Sama efek sampingnya itu jauh lebih banyak dibandingkan non-steroid. Dan karena kortikosteroid itu cara kerja utamanya dengan menghambat aktivitas sel-sel kekebalan tubuh, obat-obatan ini bisa jadi masalah pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi makin terganggu itu sistem kekebalan tubuhnya. Sobat sehat ingat kan tadi kalau cacar api itu terjadi karena reaktivasi varicella zoster virus yang laten pada saat imunitas selular yang spesifik yang mengontrol si varicella zoster virus ini mengalami penurunan yang drastis. Nah, steroid itu bisa menurunkan lebih rendah lagi, menekan lebih lemah lagi sistem kekebalan tubuh. Jadi ya nggak disarankan untuk menggunakan steroid pada pasien cacar api, cacar ular meskipun itu bisa menghilangkan nyeri. Sebagaimana halnya sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, buat pasien-pasien yang imunokompeten, cacar api, cacar ular ini umumnya akan sembuh dengan sendirinya. Tapi maksudnya sembuh itu keluhannya hilang ya. Dia ruamnya bersih. Biasanya dalam waktu 2-4 minggu. Tapi yang kita khawatirkan itu bukan ruamnya sebenarnya kalau cacar api, cacar ular itu mah. Yang dikhawatirkan itu adalah kerusakan saraf. Komplikasi yang paling sering terjadi dari cacar api itu adalah yang pertama post-herpetic neuralgia atau PHN. Post itu artinya setelah selesainya ya. Terus neuro itu saraf, terus akhiran algia itu artinya nyeri. Jadi PHN itu artinya nyeri persarafan, nyeri neuropatik yang persisten di dermatom yang terkena ya setelah berlalunya serangan yang akut. PHN itu didefinisikan sebagai nyeri yang persisten lebih dari 90 hari. 90 hari itu 3 bulan ya. Jadi paling dikit 3 bulan loh nyerinya terus-terusan setelah timbulnya si ruam kulit itu. Sekitar 10-18% pasien yang mengalami cacar api, cacar ular itu akan mengalami PHN. Dan nyerinya tahan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Terus komplikasi lainnya itu bisa juga komplikasi oftalmikus atau artinya ya mata ya tadi. Bisa berupa keratitis, uveitis, bisa juga kebutaan. Terus komplikasi persarafan neurologis, misalnya meningitis, ensefalitis, mielitis, terus neurofatik cranialis, sama komplikasi cerebrovaskular ya, persarafan di otak.
Terus yang keempat tadi ya, Ramsay-Hunt syndrome yang kena di secara fasialis sama di telinga. Sama pada pasien yang mengalami imunocompromise yang sangat parah. Jadi virus ini, varicella zoster virus ini bisa menyebar lebih dari dermatom. Jadi kalau yang biasanya itu 1 atau 2 aja dermatoma yang kena, ini bisa kemana-mana. Bahkan bisa ke seluruh tubuh, menyebabkan penyakit yang secara sistemik dia parah. Nah, seperti yang sudah saya sebut beberapa kali di dalam video ini, sekalinya si varicella zoster virus itu masuk dalam tubuh, dia akan tetap tinggal di dalam tubuh seumur hidup. Sampai saat ini, belum ada pengobatan apapun yang bisa membersihkan, memusnahkan virus ini dari tubuh. Cara terbaik untuk menghadapi cacar api, cacar air ini adalah dengan mencegah. Biar gimana, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, kan? Nah, untuk mencegah, kita perlu tahu dulu gimana cara menularnya. Menurut WHO, virus ini menular melalui sentuhan dengan cairan yang ada di dalam lentingan si lesinya itu ya. Jadi kalau lesinya pecah, baik sengaja atau nggak sengaja, cairannya itu mengandung virus. Risiko penularan ini akan turun, akan rendah, begitu si lentingannya itu dia kering, memborok. Jadi, cara mencegahnya itu orang yang ada lentingan yang masih aktif, yang belum mengering memborok, dia harus tutup itu lentingan. Supaya kalaupun sampai nggak sengaja pecah, itu cairannya nggak kesentuh orang lain. Ya, terus jangan ditoel-toel, jangan dipegang-pegang, jangan digaruk-garuk itu, biarpun gatal atau gimana. Sama tangan orang tersebut harus sering-sering dicuci. Jadi kalau misalnya nggak sengaja kesenggolan cairan dari lentingan itu, ya virusnya dibunuh dengan sabun dan air mengalir. Ya. Sama jangan dekat-dekat dengan orang-orang tertentu yang sistem kekebalan tubuhnya lemah atau yang kalau sampai ketularan itu nanti bisa jadi parah. Contohnya itu pada ibu-ibu hamil yang belum memiliki imunitas terhadap varicella, pada bayi-bayi baru lahir, sama pada orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Misalnya mereka yang menderita HIV/AIDS, yang sedang mengalami terapi buat kanker, ya jangan dekat-dekat. Kalau virusnya udah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita dulu udah pernah kena cacar air, cara pencegahan cacar api, cacar ular pada orang dewasa yang paling penting itu adalah dengan vaksinasi. Vaksin cacar api, cacar ular yang ada saat ini disebutnya itu Shingrix. Ini berupa vaksin rekombinan dari virus yang sudah mati, yang sudah dibunuh. Mengenai dosisnya atau usia pemberian atau gimana, tanyakan ke dokter masing-masing. Karena ini juga nggak terlalu saklek. Secara garis besar, vaksin cacar api, cacar ular ini disarankan untuk orang dewasa berusia 50 tahun atau lebih dengan 2 dosis terpisah pada pasien yang imunokompeten ya. Nah, ini juga bisa diberikan pada orang dewasa berusia 19 tahun atau lebih yang sedang mengalami atau akan mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh. Misalnya karena penyakit tertentu atau karena terapi, yaitu tadi misalnya terapi kanker gitu ya. Jadi nggak saklek umurnya. Dan oleh karena itu kalau mau dapetin vaksin ini sebaiknya konsultasi dulu ke dokter biar dokternya periksa. Terus ada yang bilang, Aku dulu kena cacar kok, pernah kena cacar waktu masih kecil, nggak perlu vaksin kan udah kebal. enggak ya, justru orang yang pernah kena cacar air ini yang bisa kena cacar api. Kalau sebelumnya nggak pernah kena cacar air, ya nggak bisa kena cacar api karena nggak ada virus latennya di dalam tubuh. Ya. Terus ada yang bilang, Oh, aku udah pernah kok kena cacar api, nggak perlu vaksin, udah pernah kena. enggak juga, tetap perlu vaksin ini diberikan karena pernah terkena cacar api, cacar ular sebelumnya, itu nggak menjamin nggak akan kena lagi seumur hidup. Tetap masih bisa kena lagi. Jadi tetap disarankan. Vaksin ini sangat efektif ya. Berdasarkan data uji klinis, itu kalau diberikan 2 dosis, full dosisnya kan 2 dosis ya, itu perlindungannya bisa sampai lebih dari 90% terhadap cacar api, terhadap PHN, terhadap komplikasi lainnya. Dan vaksin yang baru ini bisa diberikan bahkan pada pasien-pasien tertentu yang menderita sistem kekebalan tubuh yang rendah, imunocompromised. Kan kalau vaksinnya berupa virus hidup yang dilemahkan ya, kan nggak bisa tuh pada yang imunocompromised. Nah kalau vaksin baru ini bisa. Ya, karena itu sekali lagi saya bilang kalau mau divaksin, cek dulu sama dokternya. Biar dokternya pilihin dosisnya,
waktu pemberiannya, waktunya ya. Nah, itu tadi adalah sharing saya hari ini tentang herpes zoster, cacar api, cacar ular. Kalau sobat sehat lupa omongan saya yang ngocehan saya tadi itu yang banyak-banyak itu dan cuma bisa ingat 5 poin, sobat sehat ingat 5 poin ini ya. Yang pertama, cacar api, cacar ular itu disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster yang laten, yaitu virus yang menyebabkan cacar air. Virusnya sama. Kedua, risiko terjadinya cacar api, cacar ular meningkat secara drastis bersamaan dengan bertambahnya usia atau bersamaan dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh yang seluler. Yang ketiga, ciri-cirinya dari cacar api, cacar air ini adalah rasa nyeri, terbakar, hipersensitif ya di area-area tertentu yang diikuti dengan ruam mengikuti distribusi dermatom dan biasanya di satu sisi tubuh aja, unilateral. Yang keempat, terapi dengan obat antivirus itu penting, sedini mungkin. Sebisa mungkin diberikan kurang dari 72 jam setelah timbulnya ruam di kulit. Apalagi kalau ruamnya itu di daerah mata atau mengenai sistem saraf atau mengenai daerah telinga. Ya, jangan tunggu sampai ruamnya itu parah. Periksakan diri ke dokter sesegera mungkin kalau ruamnya itu nyeri atau di daerah mata, di kening, di telinga atau mukanya itu mengalami kayak semacam pelumpuhan atau kalau sobat sehat itu mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, imunokompromis. Jangan tunggu lagi, secepat mungkin. Dan yang kelima, begitu si varicella zoster virus itu masuk ke dalam tubuh, cara pencegahan yang paling efektif itu adalah dengan vaksinasi untuk mencegah cacar api, cacar ularnya, sama untuk mencegah komplikasinya pada orang-orang tertentu ya, nggak semua orang. Jadi ya, sekali lagi tetap harus diperiksa oleh dokter. Nah, itu tadi sharing saya hari ini tentang herpes zoster atau cacar api atau cacar ular. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat sobat sehat semua. Kalau sobat sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini supaya sobat sehat bisa terus mendapatkan info-info semacam ini di kemudian hari. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, ya apa aja sih, nggak harus tentang cacar, bisa juga tentang yang lain, boleh langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul, karena yang namanya konsultasi itu harus dilakukan secara personal antar pasien dengan dokternya masing-masing. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, salam sehat selalu.